Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus merangkum hukum Taurat dalam 2 ketentuan, yakni mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Keduanya sejalan, keduanya tidak bertentangan, dan keduanya tidak bersaing mana yang lebih penting. Orang tidak bisa mengasihi Allah sembari membenci manusia, dan sebaliknya. Tidak bisa kita mencintai manusia sembari juga tidak mencintai Allah. Maka dalam hal ini, kasih menjadi panggilan hidup. Kasih menjadi cara bertindak yang tidak bisa ditawar oleh seorang pengikut Kristus. Maka kasih juga adalah patokan kita dalam bertindak. Nah, kalau kasih adalah patokan kita dalam bertindak, maka setiap kali mau melakukan atau memutuskan sesuatu, jangan hanya bertanya apakah tujuannya baik, tetapi juga bertanyalah, apakah tindakanku ini merupakan bentuk cinta kasih. Sebab seringkali kasih diabaikan demi sesuatu tujuan yang kita pandang baik. Kita berpikir, asal tujuannya baik, yang namanya sikap benci, acuh tak acuh, bahkan kekerasan, baik verbal maupun fisik, sah-sah saja. Yang penting tujuannya baik. Kata siapa? Tidak. Tujuan tidak menghalalkan cara, kata seorang filsuf. Tujuan baik bukan alasan untuk melakukan tindakan yang keliru. Contoh, tujuan membantu orang miskin tidak menghalalkan cara korupsi dan merampok demi tujuan yang baik itu. Tujuan memenuhi kebutuhan keluarga, orang yang kita cintai, tidak menghalalkan caranya, yakni dengan mencuri atau korupsi. Dan yang paling dekat dalam hidup kita, tujuan untuk membuat orang lain bertobat dari kesalahannya juga tidak menghalalkan cara melakukan penghakiman di depan umum. Pada zaman ini kalau berbicara tentang penghakiman di depan umum, bukan hanya perjumpaan seperti kita sekarang, ada yang di atas dan dilihat banyak orang. Yang namanya tempat umum juga ada yang menjadi tempat virtual. Media sosial, WA group, itu juga tempat publik, walaupun tidak berjumpa secara langsung. Dan zaman sekarang kita bisa dengan mudahnya berkata, viralkan agar kesalahan seseorang bisa dihakimi beramai-ramai. Tag di screenshot, di forward. Ada kesalahan tindakan buang sampah sembarangan, divideokan, diunggah supaya ramai-ramai dihakimi. Dan kita kadang-kadang membela diri. Lah, ya kan dia memang salah. Dan semoga dengan begitu dia kapok dan bertobat. Lihatlah, tujuannya baik, ingin membawa orang itu pada pertobatan. Tetapi bertanyalah caranya, apakah benar-benar penuh cinta kasih atau justru malah kita menghakimi. Bukankah orang harus ditegur secara personal terlebih dahulu, diarahkan kepada kebaikan dan bukan dihujat. Maka dalam bahasa Jawa ada kata-kata begini, nek salah mbok dikandani, ora malah dikandak-kandake. Yang artinya, kalau orang itu salah, ya diomongin, jangan diomong-omongin. Beda ya, antara diomongin dan diomong-omongin. Kalau diomongin tuh orangnya ditegur, ya dinasehati. Tapi kalau diomong-omongin itu diumbar kemana-mana. Dan celakanya Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita lebih suka menelanjangi kesalahan orang lain
sinis mengomentari barang-barang yang dibeli orang lain, dan termasuk juga nyinyir, mengolok-ngolok status, relasi, dan kondisi keluarga orang lain. Lihat tuh, dia itu suaminya kemana ya? Dia itu anaknya sekarang katanya hidupnya amburadul. Senang kita melemparkan gosip-gosip seperti ini. Dan semua itu bisa kita tuliskan di media sosial ataupun WA group yang bisa dibaca banyak orang. Maka pertanyaannya, inikah cinta kasih? Tadi ya, tujuannya ingin membuat orang lain bertobat menjadi lebih baik. Tapi kalau caranya menghakimi, apalagi mengumbar-ngumbar seperti ini, di mana cinta kasihnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, roh baik itu tampak dalam perbuatan yang awal, tengah, dan akhirnya baik. Artinya, tujuan dan motivasinya, cara bertindaknya, dan hasilnya harus baik. Kalau salah satu dari 3 dimensi tindakan itu tidak baik, ya tidak bisa dikatakan itu perbuatan yang baik. Maka prinsip yang mengatakan yang penting kan tujuannya baik, kan hasilnya yang penting baik, tidak ada dasarnya. Tujuan dan hasil yang baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Dan cara yang baik dalam Kristiani adalah dengan mengasihi. Tidak ada perbuatan baik yang berlawanan dengan cinta kasih. Maka berefleksilah terhadap target dan keinginan hidup kita. Kalau satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mengingkari cinta kasih, mengabaikan atau bahkan membenci sesama, maka wajib diubah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya mengatakan bahwa mencintai manusia itu butuh perjuangan. Kita bisa mencintai banyak hal. Mencintai binatang peliharaan kita. Mencintai tanaman-tanaman hias. Mencintai hobi kita. Mencintai handphone kita. Hati-hati. Jangan-jangan itu pelarian karena kita tidak mampu mencintai manusia. Sebab bukankah manusia adalah satu-satunya entitas yang butuh perjuangan untuk mencintainya? Kita bisa cinta agama dan Tuhan, tapi di sisi lain membunuh manusia. Kita bisa cinta binatang peliharaan, alam, tanaman, sembari mengutuk mereka yang merusaknya. Kita bisa cinta hobi dan koleksi kita dan tidak mengizinkan seorang pun mengusiknya. Kita bisa cinta kelompok kita, geng kita, agama kita, gereja kita, hingga rajin bertengkar dengan kelompok lain. Dan persis di sini kita sering gagal mencintai manusia dan kita lari dari tugas kita. Orang sering membela diri. Frater, mencintai hal-hal seperti itu, seperti binatang peliharaan, tanaman hias, hobi, HP, itu mudah Frater dan menyenangkan. Mereka lucu, mereka menurut sesuai dengan kehendak kita dan selalu membuat kita senang dan tidak merepotkan. Sementara manusia, walaupun sudah dicintai, kadang bisa menolak. Kadang bisa melukai hati kita, kadang bisa mengkritik, kadang bisa membangkang dan memuakkan dan banyak hal yang lain. Ya memang, bukankah semua hal itu yang menjadikan dia manusia? Bukankah ia manusia yang bebas? Ia menjadi manusia karena ia bebas, termasuk bebas membalas cinta kita ataupun melukai kita. Ataukah kita berharap manusia ideal seperti binatang peliharaan atau HP kita yang selalu tahu keinginan kita? Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau kita berhenti mencintai manusia karena kita terluka, berarti cinta kita masih receh.
kita belum mencintainya sebagai manusia. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, mencintai manusia butuh perjuangan dan perintah ini tidak mudah. Tetapi Tuhan tidak memberi perintah yang mustahil dilaksanakan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang melebihi kemampuan manusia. Kita punya teladan, yakni Yesus Kristus, yang mencintai kita walaupun keadaan cintanya tidak kita balas. Tetapi cinta Tuhan Yesus tidak receh seperti cinta kita, yang seolah harus dibalas. Kalau nggak dibalas kita marah. Bagi Yesus justru puncak dari cinta adalah penderitaan dan pengorbanan diri yang menyakitkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, maka setiap kali kita merasa bahagia karena berhasil menjauhi atau membalas mereka yang suka menyakiti kita, setiap kali kita menulis litani status kelam hanya karena merasa dikhianati, setiap kali kita merasa bahwa cinta adalah ambisi serta prestasi dalam memiliki dan menaklukkan seseorang, bisikkanlah dalam hati kita, aku hanyalah orang lemah yang kerap membual tentang cinta dan kasih sejati. Jalan-jalan ke kota kudus, jangan lupa membeli mie sekerdus. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bimbinglah kami di jalan yang kudus. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.